Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Insight Belajar Rida, episode 3, edisi buku Anti Malas dan Suka Menunda. Buat kamu-kamu yang baru nonton di episode 3 ini, better aku saranin teman-teman juga nonton episode 1 dan 2-nya ya, jadi biar nyambung dengan pembahasan di episode 3 ini. Oke. Nah, kalau lihat dari ekspresi orang ini teman-teman, kira-kira apa ya? Mencerminkan apa ya? Itu ada kata yang sudah terlihat jelas ya di tampilannya itu adalah tidak puas gitu ya. Gak ada satupun eee, apa ya, dalam hidup kita tuh ngerasa gak ada yang sesuai keinginan kita gitu. Pasti mukanya cemberut gitu ya, gitu ya. Nah, ternyata sumbernya ketika tidak ada, eee, ketidakpuasan kita terhadap diri kita sendiri, itu adalah dibaliknya adalah karena kita ngerasa dalam tanda kutip gak ada satupun yang sesuai keinginan. Biasanya ini lebih ke generalisasi dalam artian gak mungkin dong ya gak ada yang sesuai gitu ya dengan keinginan. Pasti adalah selama hidup teman-teman gitu ya, dari mulai kecil sampai sekarang pasti ada satu gitu ya yang sesuai dengan keinginan teman-teman yang memang terwujud. Tapi mungkin karena saking banyaknya gitu ya, yang diingat itu adalah yang tidak sesuai gitu ya, maka jadi fokusnya ke yang memang tidak sesuai keinginan. Akhirnya persepsi yang kita dapat, kita tidak merasa puas terhadap kehidupan kita yang saat ini kita jalani. Nah, bahayanya ketika teman-teman tidak bisa mengatur rasa tidak puas dalam diri ini, ternyata ini mengacu yang namanya kemalasan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh aku mau mengatasi masalah yang aku memang ada gitu ya dalam diri aku. Nah, satu hal yang perlu dilakukan adalah perlu keluar dari hidup yang penuh dengan keluhan gitu ya. Karena ketika misalnya kita terlalu sering gitu ya dengan mengeluh, kemudian melihat kehidupan orang lain gitu, sehingga semakin tidak puaslah diri kita terhadap diri kita sendiri, maka ibaratnya apa ya, tidak ada semangat gitu ya untuk fokus ke diri sendiri. Yuk kita bisa apa yuk gitu, enggak gitu. Jadi yang ada, ya udahlah aku mah hidupnya gini aja gitu. Ya udah, eee, terjebaklah gitulah dalam kondisi malas yang berkepanjangan. Nah, malas yang berkepanjangan ini pasti teman-teman juga secara logis sudah bisa menebak ya, kira-kira kalau kita malas terus, kehidupan seperti apa yang akan kita dapatkan gitu ya, kecuali memang ada keberuntungan gitu ya, yang memang skenario dari Tuhan yang memang apa ya, ya kalau misalnya dia diliputi keberuntungan tiba-tiba gitu ya, dan dia bahagia, ya itu adalah satu hal yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang logikanya, berarti kan kita hidup di hari ini itu akan menentukan kehidupan kita di bagaimana sih kualitas kehidupan kita di masa mendatang. Kita bisa gitu ya berupaya untuk bisa merubahnya mulai dari hari ini gitu kan. Jadi satu hal yang perlu dilakukan ketika mengatasi kemalasan adalah perlu keluar dari hidup yang penuh dengan keluhan ya. Gitu. Jadi fokusnya lebih ke perbanyak hal-hal yang memang disyukuri dan lain-lain. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, biasanya yang selalu sering ditanyain gitu ya ketika misalnya ada yang pengen diskusi tentang individual development plan gitu ya, karena memang aku punya materi itu, dan di sini biasa pertanyaan yang paling sering adalah bagaimana sih meningkatkan gitu ya kepuasan dalam konteks pencapaian diri gitu, kepuasan terhadap diri kita sendiri. Nah, ternyata gitu ya, kepuasan diri itu bisa kita peroleh dengan rumus berikut gitu ya. Jadi, pengalaman atas hal yang ku bisa gitu ya, itu jumlahnya terus nanti dikurangi dengan harapan terhadap orang lain. Nah, kalau misalnya mau plus gitu ya, berarti si pengalaman atas hal yang ku bisa itu kan dia harus lebih besar ya dibandingkan dengan harapan terhadap orang lain. Ya nggak sih? Gitu ya. Jadi, kalau misalnya pengalamannya itu dia lebih besar daripada harapan, otomatis kita bisa meningkatkan skor kepuasan dirinya. Nah, rumus ini gitu ya, dalam
pemaknaannya, kalau aku pribadi nih based on baca bukunya, nanti teman-teman aku saranin baca bukunya langsung ya, karena banyak banget insight di sana. Aku ini hanya cuplikan-cuplikan aja, dan mudah-mudahan cuplikan ini bisa men-trigger teman-teman gitu ya untuk bisa menikmati bukunya secara utuh gitu ya, biar pemahamannya juga utuh. Nah, balik lagi ke rumus ini gitu ya. Jadi kalau misalnya pengalaman atas hal yang aku bisa, nah berarti ada satu hal yang teman-teman perlu amplify dalam diri teman-teman. Apa sih kekuatan teman-teman? Nah, itu yang harus diperbesar gitu ya. Oh, aku mah jago ini gitu ya. Jago public speaking misalnya. Ya udah diamplify aja yang bagian public speakingnya. Jadi kalau orang lain dengar nama kamu, dia ingat apa gitu. Nah, itu adalah yang coba teman-teman bisa bangun. Nah, kemudian dikurangi harapan terhadap orang lain. Nah, ini biasanya kalau kita berbuat sesuatu gitu ya, kan pengennya kalau kita berbuat baik, orang tuh harusnya balas juga dong perbuatan baik kita, ya nggak sih gitu. Tapi nggak selamanya gitu ya, kalau kita berbuat baik, orang tuh balas baik gitu kan. Jadi menaruh sesuatu hal yang di luar kendali kita itu akan sangat-sangat menyesakan diri kita gitu ya. Jadi harapan terhadap orang lain itu minimalisir sebisa mungkin gitu. Jadi kita berbuat baik bukan untuk ibaratnya apa ya, dibalas baik dengan orang, tapi ya karena memang aku punya value untuk jadi orang yang baik gitu. Jadi harapan terhadap orang lain, misal harus membalas kebaikan kita dan lain-lain, atau harus melayani kita karena kita juga melayani dengan baik, nah itu bisa teman-teman kurangi gitu ya. Jadi nanti pengurangan gitu ya dari pengalaman atas hal yang bisa dikurangi harapan ini, nilainya tetap positif. Jadi kalau misalnya hasil kepuasan diri yang membesar, berarti pengalaman atas hal yang kubisanya harus diperbesar gitu ya. Nah, mungkin dari rumusan ini ada beberapa next action nih yang teman-teman bisa lakukan gitu ya, cara untuk bisa meningkatkan kepuasan diri. Oke, yang pertama yaitu adalah kuasai satu hal. Aku yakin teman-teman itu sudah diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan juga kekurangan gitu ya. Semua manusia di muka bumi ini nggak ada yang semuanya bisa gitu ya, karena memang kita takdirnya gitu ya, ya kita tuh untuk saling melengkapi satu sama lain. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru. Kebayang nggak sih semua jadi dokter, nggak ada yang jadi pasien, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti dalam diri teman-teman yakinlah gitu ya, pasti ada potensi yang memang itu adalah sesuatu yang bisa teman-teman kuasai gitu ya. Jadi minimal kuasai satu hal gitu ya, karena dengan kita menguasai satu hal ini akan bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman gitu ya. Kalau kita udah percaya sama diri kita sendiri, maka akan bisa kita pastikan gitu ya, kita tidak akan menjadi seorang yang pemalas dan mengeluh gitu ya. Jadi satu hal yang perlu dilakukan adalah kuasai satu hal gitu ya, nanti teman-teman akan bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman gitu ya. Jadi akan apa ya, akan selalu punya energi, oh aku nggak boleh kayak gini, aku maunya diri aku yang kayak gini gitu. Jadi selalu punya alasan untuk terus bertumbuh dari posisi ke yang lebih baik lagi setiap harinya gitu ya. Nah, yang kedua, seperti tadi yang sudah aku jelaskan gitu ya, bahwa manusia itu pasti punya kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kelebihannya diperkuat, nah kekurangannya diatasi gitu ya. Nggak mungkin bisa dihilangkan gitu ya, karena pasti manusia itu pasti punya kekurangan, tapi kita bisa minimalisir. Kenapa perlu kita minimalisir? Agar semua rencana-rencana kita gitu ya, yang sudah kita plot kayak gitu ya, itu tidak terlalu terganggu gitu ya dengan kekurangan yang kita miliki. Misalnya teman-teman ngerasa aku tuh kurang disiplin nih gitu ya orangnya, misal gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh atasi, gimana ya supaya aku coba lebih disiplin lagi tuh harus kayak gimana gitu. Nah, itu kan banyak banget yang bisa teman-teman lakukan ya untuk bisa meningkatkan kedisiplinan diri gitu. Karena kalau kita nggak disiplin, rencana yang teman-teman akan bangun itu bakal ambiar ibaratnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah fokus ke kekuatan gitu ya, tapi kita lupa untuk mengatasi kekurangannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini biasanya di zaman sosmed ini luar biasa ya, pengaruh
bagaimana kita ekspektasi gitu ya, melihat dari hal-hal yang terlihat gitu ya, oh dia udah dapet A, oh udah di posisi B gitu ya. Nah itu yang memang, menjadi godaan gitu ya di kehidupan digital saat ini. Nah, jadi satu hal yang yang bisa kita lakukan adalah fokus ke hal-hal yang bisa kita syukuri gitu ya. Misal teman-teman, bukan masalah posisi gitu ya, tapi teman-teman misalnya, "Alhamdulillah hari ini aku masih bisa melihat ya Allah," gitu ya, "aku bisa punya mata yang sehat," gitu ya, "aku masih punya kaki yang masih bisa berjalan, aku masih punya ginjal yang masih berfungsi dengan baik," gitu ya. Padahal di luar sana mungkin banyak yang sakit atau harus cuci darah gitu ya. Nah, hal itu kan bisa kita amplify gitu, "Oh iya ya ternyata aku ini bukan ibaratnya apa ya, sebutir debu," gitu ya. Kita tuh mahal gitu ya, tubuh kita tuh mahal gitu, kita punya 2 mata yang sehat, kan nggak ada ya toko yang punya, bola mata ready stock ibaratnya gitu ya, terus bisa langsung pasang ke mata kita, itu kan tidak gitu ya. Jadi tubuh kita pun mahal, kita adalah makhluk yang luar biasa yang memang, Tuhan ciptakan gitu ya, untuk bisa mengurus bumi ini gitu. Nah, kita bisa, apa ya, lebih berekspektasinya adalah ekspektasi di sini lebih ke kayak tadi, ke harapan orang lain, pengennya kayak gini, kayak gitu ya. Kita fokus aja gitu ya ke hal apa yang bisa kita syukuri, kemudian ketika misal pun ada hal yang tidak sesuai, kita juga tidak, apa ya, tidak terlalu gemurutu atau misalnya ngerasa, rendah diri kayak gitu. Jadi ketika ada hal baik disyukuri, ketika misalnya memang hal yang tidak sesuai keinginan, tidak terlalu terpuruk. Jadi sesuai ajalah, sewajarnya aja gitu ya, bukan sesuatu yang berlebihan. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya ini teman-teman konsisten untuk hati gitu ya, insya Allah nanti, rasa percaya diri teman-teman akan tumbuh gitu ya. Nah, kalau rasa percaya percaya diri sudah tumbuh gitu ya, aku ngalamin banget bahwa kalau kita percaya sama diri sendiri, eee, bener-bener kayak nggak ada, apa ya, ibaratnya kalaupun ada waktu 5 menit itu berasa mahal banget gitu kalau misalnya kita, apa ya, eee, spare waktu itu tuh untuk malas-malasan atau lain-lain gitu. Misalnya 5 menit tuh nggak bisa nih sambil dengerin, sambil baca buku lumayan gitu ya. Jadi selalu berpikir gimana caranya untuk bisa mengisi waktu itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi bisa menulis rasa malas itu ya. Ini udah aku praktekin dan ini works banget gitu ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman, coba tips, 3 hal ini, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan gitu ya dalam prosesnya untuk bisa, meng-amplify gitu ya rasa percaya kepada diri kepada teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah episode 3. Selanjutnya kita akan bahas apa, tunggu aja di next video ya. Bye-bye.